Pernah kepikiran gak sih kenapa berita bohong itu kok kayaknya lebih cepat viral ya daripada fakta? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba bedah sebuah kasus sabotase informasi dari zaman dulu banget untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kenapa hoax itu lebih seksi daripada fakta? Kenapa coba teori konspirasi dan misinformasi itu rasanya lebih laku, lebih gampang viral dibandingin kebenaran yang udah jelas-jelas ada di depan mata? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar algoritma media sosial loh. Analisis kita hari ini bakal membawa kita mundur jauh ke sebuah TKP kuno. Sebuah kasus sabotase komunikasi yang detailnya ternyata ada di surah Al-Baqarah. Ini bukan sekedar cerita lama ya, ini tuh studi kasus psikologi tentang kenapa manusia menolak kebenaran. Siap jadi detektif bareng? Oke, investigasi kita mulai dari sini. Pertanyaan paling dasarnya gini, kalau ada sebuah pesan yang ditolak, ini salah kurirnya atau salah penerimanya? Nah, dalam kasus ini, pesannya tuh ditolak mentah-mentah, bahkan sebelum paketnya dibuka. Nah, ini nih, dalam dunia logika namanya ad hominem. Ini sesat pikir level dewa sih jujur aja. Biar gampang, coba bayangin deh, kamu pesen makanan online. Makanannya enak banget, bintang 5. Tapi karena kamu nggak suka sama model motor kurirnya, kamu malah kasih rating bintang 1. Konyol kan? Nah, persis itulah yang terjadi di sini. Mereka nyerang si pembawa pesan, bukan isi pesannya. Yuk, kita kenalan dulu sama para aktor di TKP kita. Sumber pesannya, Allah. Kurirnya, Malaikat Jibril. Penerimanya, para cendekiawan Yahudi pada masa itu. Jadi Al-Quran itu ditolak bukan karena isinya jelek atau salah. Alasannya super simple. Kami itu musuhan sama Jibril, dia itu malaikat perang. Coba deh kalau yang bawa Mikail, mungkin baru kami terima. Benci pesannya cuma gara-gara benci sama kurirnya, kebayang? Oke, investigasi kita lanjut lagi. Dari yang tadinya cuma nggak suka sama kurir, levelnya malah naik. Mereka nggak cuma nolak, tapi mereka secara aktif, sengaja membuang data yang valid. Ini dia barang buktinya. Coba perhatiin deh frasa melemparkan ke belakang punggung. Ini bukan sekedar kiasan loh. Ini adalah gestur universal yang nunjukin penghinaan total. Kamu tuh bukan cuma nggak mau lihat, tapi kamu sengaja menganggap hal itu sampah yang nggak ada nilainya sama sekali. Jadi, ini tuh bukan masalah kurang informasi, sama sekali bukan. Di satu sisi, ada data valid, kitab suci, yang bahkan isinya mengkonfirmasi apa yang udah mereka punya sebelumnya. Tapi di sisi lain, lihat pilihan mereka. Dibuang, diabaikan, dan pura-pura nggak tahu. Inilah yang disebut willful ignorance, alias kebodohan yang disengaja. Dan ceritanya jadi makin kelam nih. Ternyata mereka nggak berhenti cuma di mengabaikan kebenaran. Mereka malah aktif mencari alternatif lain, sebuah pengetahuan gelap yang sifatnya merusak. Mereka menukar petunjuk dengan sihir. Jadi alurnya gini. Pertama, muncul fitnah kalau kekuatan Nabi Sulaiman yang luar biasa itu datangnya dari sihir. Terus, sebagai ujian literasi buat manusia, Allah ngirim 2 malaikat, namanya Harut dan Marut. Mereka ini ibarat dosen yang ngajarin ilmu sihir. Tapi, dengan disclaimer yang super jelas di awal. Weh, ini cuma ujian ya, jangan jadi kafir, tapi coba tebak apa yang terjadi. Manusia malah milih ngambil mata kuliah yang paling destruktif. Dari semua ilmu sihir yang diajarkan, ada satu aplikasi yang paling populer, paling dicari, dan ternyata paling merusak. Kira-kira, apa sih tujuan nomor 1 dari literasi gelap ini? Jawabannya, untuk memisahkan suami dan istri. Wow, bukan buat jadi kaya raya, bukan buat bisa terbang, tapi buat merusak unit terkecil dan paling fundamental di masyarakat, keluarga. Ini bukan lagi sekedar sihir biasa, ini adalah disrupsi kognitif dan sabotase sosial level paling tinggi. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling mind-blowing. Plot twist dari keseluruhan kasus ini. Siap-siap ya? Nah, ini konsepnya opportunity cost alias biaya peluang. Jadi mereka punya 2 pilihan. Pilihan pertama, sihir. Benefit jangka pendeknya mungkin kelihatan keren, tapi hasil akhirnya kehancuran total di akhirat. Pilihan kedua, iman dan takwa. Benefitnya, keuntungan abadi. Kalau pakai logika, harusnya pilihannya gampang banget kan? Ini dia plot twistnya guys. Ayat ini negesin banget, walaqad alimu, yang artinya dan sungguh mereka sudah tahu. Jadi ini bukan kesalahan karena mereka nggak tahu, ini bukan karena mereka ketipu, mereka 100% sadar. Mereka tahu persis kalau transaksi ini adalah transaksi paling rugi sedunia. Mereka tahu kalau milih sihir itu artinya rugi selamanya. Dan inilah pertanyaan penutup kita. Kalau mereka tahu bakal rugi total, kenapa pilihan yang jelas-jelas merusak itu yang tetap diambil? Kenapa konspirasi, sihir, dan hoax sering kali terasa lebih menarik daripada kebenaran, bahkan ketika kita sebenarnya tahu konsekuensinya?
Mungkin ya jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah pembahasan kita hari ini, sebuah studi kasus kuno yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Kalau kamu suka analisis mendalam kayak gini, jangan lupa ya buat like, kasih komen pendapatmu, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe ke channel Belajar biar gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Semua sumber referensinya, seperti biasa, ada di deskripsi. Makasih banyak udah nyimak.